Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6. Pantesan lembut gue kira bantal. Raihan segera mengambil ponsel dari saku celananya dan tampak mengetik sesuatu lalu memasukkannya lagi. Kalau begitu segera bersiap sayang, aku tunggu di mobil, ujar Raihan bangkit. Nafsu makannya sudah hilang karena lidahnya terasa sedikit keluh terkena teh panas tadi. Berkeliling di kantor yang cukup besar dan luas ini membuat Sasa sedikit lelah. Dia sesekali menggerakkan tubuhnya yang sudah tampak tak nyaman lagi berjalan karena betisnya sudah terasa pegal. Sepertinya Sasa sudah lelah, dia harus beristirahat terlebih dahulu, ujar Raihan menatap Sasa. Tumben dia berbaik hati, pasti ada apa? Apanya? Batin Sasa mulai tidak enak hati menatap tajam pada Raihan. Jangan berpikir buruk, bagaimanapun gue masih punya hati nurani karena lo perempuan, bisik Raihan yang tahu arti tatapan Sasa. Sasa mencoba mengsugesti dirinya untuk berpikir positif, mungkin benar Raihan kasihan padanya saat ini. Maaf, Papi terlalu bersemangat mengenalkan Sasa. Kalau begitu bawa dia ke ruanganmu sekarang, Ray, ujar Bian tersenyum kecil. Raihan menggenggam tangan Sasa dan menuntun ke arah ruangannya karena terlalu lelah. Sasa tidak menolak ajakan Raihan. Gue masih ada kerjaan, lo duduk dulu di sofa. Kalau mau baring silahkan, anggap saja ruang kerjamu tidak akan ada yang datang, ucap Raihan tersenyum manis. Menurut Sasa selama pernikahan mereka ini senyuman termanis Raihan membuat Sasa merasakan kalau ketampanan Raihan bertambah berkali-kali lipat. Makasih, jawab Sasa sambil berjalan ke sofa. Dia mengempaskan tubuhnya di sofa dan menghela nafas panjang. Kalau tahu begini tadi lebih baik dia menolak ajakan mertuanya. Kantor Bian cukup besar. Membuat pipi Sasa terasa pegal karena tersenyum sok ramah tadi pada semua karyawan. 1, 2, 3, Raihan mencoba menghitung pelan sambil menahan tawanya dan hitungan ke-9 terdengar pekikan kuat dari bibir Sasa. Ak, hahaha, tawa Raihan meledak melihat Sasa yang lari ketakutan dari ruangannya. Raihan meletakkan ular mainan di bawah bantal sofa. Dia meminta dibelikan oleh Rendra tadi dan meletakkannya saat Sasa tengah bersama papinya. Kenapa, Sa? Tanya Bian terkejut mendengar pekikan sang menantu. Jarak ruangan Bian dan Raihan hanya 3 ruangan dan masih di lantai yang sama. Ada ular di ruangan Raihan, ucap Sasa gemetar. Dia benar takut pada binatang itu. Wajah Sasa berubah pucat karena ketakutan. Bian segera masuk ke ruang Raihan dan melihat Raihan yang terdiam menahan tawanya. Sepertinya ini perbuatan putranya itu. Rai, kenapa Sasa? Tanya Bian yang mulai emosi. Kenapa apanya, Pi? Jawab Raihan seolah-olah tidak mengerti. Sasa ketakutan. Rai, ini bukan lelucon. Bagaimana jika dia punya fobia? Bagaimana jika Sasa jantungan? Leluconmu tidak masuk akal, kesal Bian. Buktinya Sasa baik saja kan, Pi? Jangan berlebihan begitu, lagi pula hanya ular mainan, jawab Raihan pelan.
Kau benar, benar kelewatan Rai. Marah Bian segera memeluk sang menantu yang ketakutan dan membawa Sasa pergi. Lo kelewatan Rai, gue gak mau ikut campur ya kalau bos marah, ujar Rendra yang ikut khawatir. Kenapa? Lo takut dipecat penjilat lo? Marah Raihan lalu mendorong Rendra keluar ruangannya. Raihan terdiam. Tadi dia sempat melihat wajah ketakutan Sasa, memang benar perempuan itu gemetaran. Apa dia memang kelewatan membalas perbuatan Sasa tadi pagi? Raihan mengeram kesal sambil menarik rambutnya sendiri. Tolong diantar pulang menantu saya, Pak, ujar Bian pada sang sopir. Saya langsung pulang ya, jangan kemana, mana kamu belum paham Jakarta. Katakan pada Mami tidak perlu ke kantor siang ini. Ucap Bian mengelus lembut lengan sang menantu yang terlihat masih syok. Sasa mengangguk patuh dengan ucapan sang mertua. Tubuhnya juga sudah terasa lelah dan merindukan kasur. Sasa sedang menikmati acara berendamnya di dalam bathtub menggunakan air hangat. Wangi lavender membuat Sasa sedikit rileks. Sasa tengah memikirkan cara untuk membalas Raihan, tapi apa? Raihan mana mungkin takut pada binatang? Yang ada dia yang geli sendiri. Sasa membilas tubuhnya dan keluar dari kamar mandi. Dia tidak ingin Raihan malah masuk dan melihat dia tanpa busana. Sasa mengotak, atik ponselnya mencari cara untuk membalas perbuatan Raihan tadi. Benar saja, tak berapa lama Raihan pulang. Sasa terlihat diam, dia masih marah pada Raihan. Raihan pun tidak berani menatap Sasa karena merasa bersalah. Sasa menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Maafin gue, ucap Raihan yang merasa tidak enak. Sasa mendiamkannya. Biasanya akan ada saja keributan yang terjadi saat mereka berdua bersama, tapi kini kamar itu seperti kuburan. Sasa pura memejamkan matanya. Otaknya terus berpikir cara membalas Raihan dan akhirnya dia mendapatkan ide. Makan di luar yuk, bujuk Raihan, tapi Sasa tetap tak bergeming. Jangan diamin gue gini dong, ucap Raihan menarik selimut Sasa tapi ditarik lagi oleh Sasa. Apaan sih Rai, gue capek, ngantuk, ketus Sasa. Lo udah makan? Mau makan apa enggak kan bukan urusan lo, palingan gue matikan lo bisa bahagia tanpa gue, bisa jadi duda keren. Kok lo ngomongnya gitu Raihan merasa bersalah dengan perbuatannya tadi. Raihan bangkit lalu segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tunggu pembalasan gue Rai, kali ini lo abis, batin Sasa tersenyum sendiri. Mana Sasa Rai? Tanya Melinda yang belum tahu kejadian di kantor tadi karena dia pun belum bertemu Sasa sejak perempuan itu pulang. Katanya nggak nafsu makan jawab Raihan. Gimana mau nafsu, orang pasti dia lagi kesal sama kamu, jawab Bian. Kesal kenapa Pi? Kejahilan Raihan ternyata belum hilang Dulu Caca yang dibuat nangis tiap hari di sekolah, sekarang sejak menikah malah digantikan dengan Sasa. Rai, kamu apakah Sasa? Jangan buat malu Mama Rai. Apa yang harus Mama katakan pada Tante Vira dan Om Dani nanti jika anak mereka kamu siksa di sini? Siksa apanya Ma? Jangan berlebihan deh, orang juga cuma untuk lucuan doang, jelas Raihan.
Nggak pantas Rai ngerjain istri sendiri. Kualat baru tahu rasa kamu, ketus Bian membuat Raihan cemberut. Sejak kehadiran Sasa membuat Raihan merasa menjadi anak tiri, Sasa sangat diutamakan. Kalau saja bukan karena harta, Raihan tidak akan mau menikah perempuan jutek itu. Maminya selalu mengancam tidak memberikan haknya sebagai anak kalau Raihan bersikap buruk pada Sasa membuat Raihan jengah. "Bi, antar makanan untuk Sasa ya," ujar Melinda karena kalau dia yang mengantar pasti Raihan marah. Raihan tidak boleh sembarang orang boleh masuk ke kamarnya meskipun itu Melinda sendiri. Menurut Raihan kamar adalah hal privasi. Karena Sasa istrinya saja, dia memperbolehkan perempuan itu berada di kamarnya. "Nggak usah, biar saya saja, Bik," ujar Raihan bangkit dan mengambilkan beberapa makanan untuk Sasa. Raihan masuk ke dalam kamar melihat Sasa yang sedang asik ngobrol video call bersama Abel. "Sayang, makan dulu," ucap Raihan lembut. Bagaimanapun juga dia tidak mau terlihat jelek di hadapan siapapun karena pernikahan paksa ini. "Ceka, akting lo boleh juga," batin Sasa. "Bel, udah dulu ya, kakak mau makan," ujar Sasa mematikan ponselnya dan mengambil piring nasi yang diberikan Raihan. Perut Sasa dari tadi sebenarnya lapar, tapi rasa gengsinya pada Raihan membuatnya sanggup menahan lapar. Sasa makam dengan lahap tanpa memperdulikan Raihan yang tengah menatapnya. "Nih, udah, jangan ditatap terus, entar lo suka lagi sama gue," ketus Sasa memberikan piring kotornya pada Raihan membuat Raihan mencebik. "Sepertinya sekarang lo udah punya tenaga buat perang lagi," sindir Raihan tapi tak dibalas oleh Sasa. Dia harus fokus pada misinya besok pagi untuk membalas perbuatan Raihan tadi. Seperti biasa, bantal sudah dijejerkan oleh Sasa sebagai pembatas tidur mereka. Sasa benar sudah siap mengibarkan bendera perangnya. Malam ini dia ingin tidur nyenyak tanpa gangguan Raihan. Dinginnya AC kamar membuat Raihan terbangun dan mencari remote. Beberapa kali Raihan memencet angka agar suhu ruangan normal, tidak sedingin di salju. "Rai, gue panas," ucap Sasa. "Selimut lo buka, bukan malah suhu AC lo buat kayak dia salju." "Rese lo Rai, balikin lagi nggak ke angka tadi?" "Nggak." "Rai, lihat nih gue keringatan. Salah siapa pakai selimut sampai ke leher gitu? Gue nggak tertarik kok, lihat tubuh lo jadi biasa aja tidurnya." "Ceka, sekarang aja lo bilang nggak tertarik, entar gue tidur lo pegang, cebik Sasa. Membuat Raihan terdiam. Dia pernah 2 kali mengamati wajah Sasa tapi tidak memegang. "Fitnah banget lo, udah tidur, ini masih malam, gue nggak mood berdebat." "Makanya balikin lagi ke angka tadi." "Nggak." Sasa mencoba mengambil remote dari tangan Raihan tapi malah disembunyikan Raihan di bawah pahanya. "Ambil kalau berani," tantang Raihan membuat Sasa kesal. Mana mungkin dia berani mengambil di bawah sana. Akhirnya malam ini Sasa mengalah dengan tidur tidak memakai selimut seperti biasanya. "Ak," pekik Sasa membuat Raihan terbangun dari tidurnya.
Apaan sih, Sa, masih pagi juga? Tangan lo, Rai, ucap Sasa menutup matanya melihat satu tangan Raihan di atas dadanya membuat Raihan menarik cepat. Entah kemana perginya bantal yang menjadi pembatas mereka. Pantesan lembut, gue kira bantal, Sa, cengir Raihan. Cari kesempatan aja lo. Sasa bangkit dan langsung menarik handuknya masuk ke dalam kamar mandi. Hari ini Sasa sudah ada janji untuk meeting tentang proyek barunya itu. Mandi gih, air hangat lo udah gue siapin, ucap Sasa keluar dari kamar mandi membuat Raihan bingung kenapa mendadak baik begini. Lo sakit? Tanya Raihan memegang kening Sasa. Apaan sih lo, Rai? Baik salah, jutik salah, tepis Sasa. Gue nggak yakin niat lo baik. Emang gue lu yang suka nyakitin wanita? Gue juga punya hati, Rai, nggak kayak lo. Naluri gue sebagai perempuan juga ada. Apalagi saat ini gue istri, ucap Sasa mulai mewek membuat Raihan ikut terbawa suasana. Maaf, Sa, gue bukan bermaksud nuduh lo tapi... Udahlah, Rai, gue capek. Gue nggak sanggup jika harus berdebat dengan lo tiap hari. Gue harus kerja, tolong sudahi perdebatan ini, Rai, ucap Sasa pelan, wajahnya sudah terlihat sendu. Maaf, Sa, maafin gue. Aku, Raihan, mendekat dan memeluk tubuh perempuan yang sudah menjadi istrinya itu. Gue mandi dulu ya, Sa. Tunggu gue di luar, kita berangkat bareng, ucap Raihan dan diangguki Sasa. Sasa segera bersiap, dia tidak akan menunggu Raihan karena sudah pasti akan ada kejadian yang menghebohkan nanti. Sasa tersenyum puas, tidak sia-sia dia dulu pernah ikut kelas akting waktu kuliah. Meskipun ditentang oleh Dani karena Dani tidak menyukai seni mengalir pada diri Sasa. Membuat perempuan cantik itu fokus pada kuliah bisnisnya. Sasa segera pamit pada Melinda dan Bian dengan alasan takut telat di hari pertama kerja. Raihan melihat air yang sudah berada di bathtub. Bagaimanapun juga dia masih curiga tidak mungkin Sasa mengakhiri perdebatan mereka begitu saja. Tapi air ini terlihat jernih, tidak ada yang mencurigakan. Raihan memasukkan satu tangannya takut kalau Sasa memasukkan semua air panas. Bisa melepuh kulit mulusnya, tapi ternyata tidak. Suhu airnya pas, berarti Sasa benar-benar ikhlas melakukannya. Sejenak Raihan ingin berendam dulu sebelum bekerja agar tubuhnya terasa fresh. Raihan masuk ke dalam bathtub dan memejamkan matanya sejenak, tapi baru 5 menit berendam Raihan merasakan tubuhnya gatal. Beberapa kali dia mengaruknya tapi bertambah gatal. Raihan keluar dari bathtub dan menyiram tubuhnya dengan air bersih. Menggosok kuat agar rasa gatalnya menghilang, tapi sia tubuhnya semakin gatal. Raihan yakin ini kerjaan Sasa. Sasa, pekiknya kuat. Sikap baik Sasa benar melengahkannya. Hahaha, mampus lo. Gue yakin saat ini lo lagi garuk kayak monyet. Gumam Sasa tak berhenti tertawa di dalam mobil membuat sang sopir bingung. Ponsel sudah dimatikan oleh Sasa, dia tidak mau pekerjaannya terganggu karena Raihan yang akan menghubunginya karena ingin meluapkan amarah.
Kemarin Sasa membeli serbuk gatal yang dijual bebas di online shop karena bentuknya putih jadi tidak akan merubah warna air sehingga Raihan tidak akan curiga. Bubuk ini juga ditaburi Sasa ke beberapa titik di baju kerja Raihan, yang pastinya lelaki songong itu tidak akan bisa bekerja hari ini. Jangan lo kira gue cewek lemah yang bisa lo tindas seenaknya Rai, lo salah besar, ucap Sasa puas. Sasa tak hentinya menahan tawa jika mengingat Raihan yang akan menggaruk tubuhnya tanpa henti hari ini. Raihan tidak masuk bekerja karena dari tadi tubuhnya terasa panas dan gatal membuat Melinda sendiri khawatir pada anak bungsunya ini. Kenapa bisa begini sih Rai? Lihat nih kulitnya sampai ada yang lecet. Ke dokter saja ya, Mama takut kamu alergi. Ucap Melinda saat menggosok tubuh Raihan dengan bedak untuk mengurangi rasa gatalnya. Enggak Ma, minta dibelikan pil saja dengan Mang Udin, jawab Raihan pelan. Raihan memang tidak memberitahu pada Melinda kalau ini ulah menantu kesayangannya, karena dia akan membalaskan dendamnya pada Sasa. Menurutnya Sasa sudah menyiksa dirinya secara tidak langsung, dia juga akan membuat Sasa demikian. Melinda meminta Mang Udin sopir pribadinya membeli salep dan obat gatal di apotik lalu membantu Raihan meminumnya. 5 menit berlalu lelaki tampan itu agak sedikit tenang. Tapi tubuhnya sudah penuh dengan bekas merah seperti orang alergi, bahkan pipinya sedikit membengkak. Sasa sengaja menghabiskan harinya untuk bekerja dan ke salon agar terhindar dari amukan Raihan. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Tapi Sasa sudah menghubungi Melinda kalau dia akan pulang telat karena banyaknya pekerjaan. Sasa melihat lampu di ruang tamu sudah mati, tidak ada lagi tanda kehidupan. Sasa masuk perlahan ke dalam rumah, dia berharap Raihan sudah tidur agar dirinya aman malam ini. Pintu kamar terbuka, terlihat Raihan sudah terbaring di atas ranjang. Sasa menghela nafas panjang merasa kalau sudah aman. Sasa segera membersihkan diri dan mengganti pakaiannya lalu naik perlahan ke atas ranjang dan bersiap tidur. Sekilas Sasa menatap wajah Raihan yang membengkak oleh ulahnya. Astaga, kenapa sampai begini parah, batin Sasa. Pasti perih, gue kelewatan bercandanya, gumamnya pelan menyentuh pelan pipi Raihan yang memerah seperti orang alergi. Maaf Rai, abisnya lo nyebelin jadi gue balaslah. Kirain gak sampai separah ini efek bubuknya. Oceh Sasa pada dirinya sendiri. Sasa merasa kasihan pada Raihan. Pasti Raihan kepanasan karena kulitnya memerah. Sasa menyingkirkan selimut di tubuh Raihan dan berbaring di sebelahnya. Malam ini Sasa tidak memberikan pembatasan takut mengganggu tidur Raihan. Bersambung.